Oke, halo sahabat KM Hafiz. Kembali lagi bersama saya Faik pada kesempatan ini di podcast KM Hafiz. Nah, kali ini saya bersama, kalau orang sering lihat Instagram dan YouTube di Madura itu pasti kenal dengan ini gitu. Ferdi ya. Iya. Selamat malam. Selamat malam Mas Faik. Gimana kesibukannya hari ini? Kesibukan bukan hari ini ya, selama ini aja mungkin. Iya. Ya selama ini aja kesibukan ya lumayan agak padat Mas ya, karena pertandingan sudah mau dimulai gitu. Oh, masih suka ngisi-ngisi channelnya nggak? Kalau channel sih ya ngisinya pas lagi ada jeda waktu aja lah seperti itu. Jadi sahabat Ferdi ini atau yang biasa kita kenal mirip Ferdi itu adalah bagian dari Madura United Official, ya enggak? Iya benar. Itu bergabungnya tahun berapa? Bergabung pertama kali di Madura United itu pada tahun 2017. Saya mulai bergabung. Kan Madura United itu dari 2016 ya Mas ya. Pertama kali 2016 itu saya masih belum bergabung. 2017 baru saya bergabung. Itu pun saya bergabung bukan langsung di official videographer ya. Di mana? Waktu itu saya pertama kali gabung itu hanya sekedar bantu-bantu. Ya bahasa kerennya freelance lah. Bantu-bantu. Kayak apa itu? Bantu-bantunya itu waktu itu saya ya dari pasang-pasang banner. Oh, pasang banner. Pas pertandingan gitu. Pas pertandingan aja. Jadi saya kerjanya itu pas waktu pertandingan aja. Itu pun kalau home. Nah, itu di mana itu dulu? Dulu kita kan home-nya di Pamekasan dan juga di Bangkalan. Jadi kalau di Pamekasan ya saya ke Pamekasan, kalau Bangkalan ke Bangkalan. Jadi saya kerjanya cuma pas lagi ada pertandingan home aja di stadion. Berarti itu tahun kedua ya? Tahun kedua. Madura United tahun kedua itu. Itu bulan berapa, masih inget nggak? Kalau bulannya sih kurang begitu ingat ya. Awal kayaknya, enggak awal. Madura United udah berjalan berapa pertandingan baru saya masuk. Oh. Nah, itu kamu daftar, direkrut atau gimana kok bisa masuk? Kalau masuk ke Madura United sendiri sih bukan daftar ya. Lebih tepatnya tuh diajak. Ya karena saya dulu mungkin berangkat dari supporter Mas ya. Dari supporter. Saya memang suka bola dari dulu emang, waktu zamannya Persepam dulu ya. Persepam dulu saya supporter. Itu dulu nama supporternya Apa? Kacong Apoy Mania. Kacong Apoy Mania. Iya benar. Karena sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang itu masih ada, cuma kurang produktif juga karena sekarang Kacong juga banyak kan sudah ya. Banyak cabangnya. Itu dulu saya dari supporter. Kebetulan Mas Pupu saya itu ada di manajemennya. Siapa ini? Itu Mas Hendra. Oh, Bang Hendra. Bang Hendra ya. Itu waktu itu saya ditawarin ya, sempat ditawarin gini loh kerjaannya cuma pas lagi pertandingan aja, bantu-bantu aja, pasang banner kayak pemberitahuan no smoking atau apalah itu kan harus dibuka ya, soalnya kalau nggak dibuka bisa hilang. Jadi saya kerjanya cuma kayak gitu. Ternyata lambat laun saya kerja seperti itu. Ada salah satu official video itu yang berhenti gitu, yang resign. Akhirnya saya ditawarin sama Bang Tabri, ke bagian official kan ya, ditawarin, kamu bisa video nggak gitu katanya. Oh bisa Bang. Ya, tapi waktu itu emang sudah bisa, terbiasa. Karena hobinya saya emang di video gitu, suka edit. Akhirnya ya udah mau masuk aja langsung. Masuk waktu itu langsung diajarin pertama kali pakai Adobe Premiere waktu itu, editor video kan. Editing video itu Adobe Premiere diajarin sama teman saya namanya Dayat. Itu emang di official lebih dulu dia masuknya. Setelah itu ya saya masuk belajar diajarin cara ngeditnya pakai Adobe Premiere. Kan dulu saya pakai KineMaster ya, pakai HP dulu, masih belum punya kamera, belum punya laptop dan lain sebagainya. Jadi saya belajarnya pakai HP semua gitu. Ya alhamdulillah 2 bulan setelah itu ya sudah mulai bisa terbiasa pakai Adobe Premiere itu. Karena emang tuntutan ya kalau pekerjaan tuh. Tuntutan emang harus tahu itu. Oh berarti taruhlah masuk ke dunia profesional gitu ya, masuk ke dunia profesional dan mau tidak mau kamu harus ngupgrade skill, dan yang awalnya cuma nonton bola lewat tribun ya enggak? Pada akhirnya
bisa langsung kan. Nonton bola di tribunnya. Di tribunnya. Di bawah tribunnya, di lapangan. Sering jumpa pemain juga udah kan gitu ya. Iya, memang di awal-awal kan seneng banget kan kayak gitu kan. Seneng banget, Mas. Oke, aku penasaran tantangannya dulu sih. Tantangan di menjadi media official itu di mana? Kalau tantangannya sendiri sih mungkin kita harus punya konten yang berbeda dengan yang lain. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau cuma cuplikan gol aja kayaknya kan kurang menarik, kurang greget ya. Kan sudah terbiasa Mas, itu sudah banyak gitu. Jadi kita bagaimana mencari momen-momen penting yang ada di pas pertandingan itu. Oke. Entah itu mungkin kayak dulu ya, kayak Andi Firmansyah dapat kejutan dari orang tua gitu. Itu kita harus sigap, harus cepat ngambil gitu videonya. Atau enggak mungkin ada kejadian apa di tribun mungkin sekreatif mungkin gitu ya. Mungkin. Jadi itu mungkin tantangan terberat saya. Dan itu kan tim kan ya? Tim. Jadi ada yang ngambil juga, ada yang ngedit juga gitu. Oh, kebetulan Mas Ferdi ini di bagian videografer aja, tapi bisa editing gitu ya. Kebetulan sih ya, atau rangkap gitu dua-duanya. Sebenarnya sih kebanyakan rangkap Mas ya. Rangkap ya. Karena kalau udah kebanyakan konten, akhirnya kita terbengkalai juga kan kalau masih dibiarin sampai nunggu yang edit. Jadi kita ngambil, kita edit juga. Karena apa ya? Ketika kita ngambil, kita kan juga tahu, oh ini arahnya seperti ini, arahnya seperti ini. Mungkin seperti itu, Mas. Oh iya, oke. Menarik juga ya, karena ketika ada pertandingan itu kan ada home, ada away. Ketika away otomatis harus berangkat gitu ke kemana aja itu? Kemana aja? Ini kemana aja? Pertanyaan maksudnya ke saya ini? Iya, itu pertanyaan. Kalau selama saya pernah away ya pasti away-nya ke Indonesia aja sih, masih di nasional masih ya. Saya away pertama kali itu ke Semarang. Waktu itu berarti sama klub apa? PSIS Semarang. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Itu pertama kali. Berarti selama dari awal baru satu tahun yang ini. Iya, setelah itu saya baru tahun 2018 saya ditugas untuk away, itu pun karena waktu itu bagian tim videonya ada halangan ya, nggak bisa ditunda lagi. Akhirnya saya dengan terpaksa disuruh berangkat, dan itu pengalaman away pertama saya. Itu naik pesawat Mas. Naik pesawat ini ada kejadian lucu nih waktu saya away itu. Jadi ke Semarang itu kita naik pesawat, tapi pesawatnya bukan pesawat yang besar, ada pesawat yang kecil. Itu naik pesawat, pertama kali saya pengalaman naik pesawat, dan itu tidak didampingi oleh siapa Mas? Maksudnya sendirian? Sendirian. Awalnya asli sih berdua sama Bang Tabri. Hanya saja Bang Tabri tidak mau naik pesawat, dia naik kereta ke Semarang. Akhirnya saya sendiri, itu pengalaman perdana. Saya tuh harus ngambil apa? Ya udah di jalan, udah ambil ini, kita jalan ini ambil lah. Nyampe di bandara, saya naik pesawat, udah naik semuanya. Ya saya naiknya belakangan Mas. Jadi sambil lihat teman-teman gitu, lihat pemain lain. Kalau kesini harus kemana. Ya banyak yang lucu sih, waktu kita di bandara harus dicek semua kan, harus buka lagi. Oh ternyata kalau pakai jam, pakai captain gun harus buka, nah itu ribet gitu. Nah, setelah itu pas naik pesawat, di pesawatnya saya bingung karena ada katanya suruh pakai sabuk pengamannya ya. Apa istilahnya saya lupa lah. Saya liatin kok dipakai semua udah gitu. Saya bingung, ada dua besi yang harus saya pasang itu gimana, ada masuk gitu. Ya udah, akhirnya saya biarin. Oh, nggak dipasang? Nggak dipasang cuma ini. Ternyata waktu itu alarmnya bunyi. Itu lucu banget. Alarmnya bunyi. Ternyata cuma kursinya saya yang belum dipasang. Akhirnya ada teman saya di sebelah, bukan teman sih, ada orang di sebelah saya itu dipasang itu. Ini gini loh caranya Mas, coba gitu. Dan semua itu dari ke saya. Itu hal yang jadi memalukan bagi saya. Ya karena saya pertama kali naik pesawat Mas. Dan setelah oke lah udah selesai. Setelah itu kita terbang. Ya karena saya masih orang awam dan nggak pernah naik pesawat sebelumnya. Terus sampai ke atas tuh kayaknya mau muntah-muntah goyang-goyang gini kan. Iya. Pesawat. Dan ya karena pesawat kecil juga, pakai bolang-baling ya waktu itu, masih pakai bolang-baling. Akhirnya saya kayak pengen mual atau gimana gitu. Ya itulah pengalaman perdana saya Mas waktu ke Semarang. Tapi nggak jadi muntah? Nggak jadi ya? Ya cuma pengalaman aja sih. Tapi pulangnya tuh setelah itu naik kereta. Pengalaman pertama naik pesawat dan pengalaman pertama naik kereta. Oh, berkat jadi media official. Media official. Cukup menarik berarti. Cukup menarik sih. Ya kalau saya sendiri sih away
keluar kota pas pertandingan se-Indonesia nih ya, se-Indonesia itu cuma ke Papua sama ke Aceh yang belum Mas. Oh berarti udah hampir semua kota kalau sudah pernah? Jawa sendiri sih, di Pulau Jawa sendiri sudah. Sumatera itu udah 3 ya. Kalimantan udah 2 kali. Makassar 1 kali. Bali 1 kali. Kalau Pulau Jawa ya udah sering. Cuma Papua sih. Papua sama Aceh. Tapi kan pertandingan mau mulai nih kan ya. Ada kemungkinan kan berarti kan? Kalau tahun ini sih tidak ada Mas. Oh tidak ada. Karena tahun ini kita targetnya pertandingan cuma ditaruh di Jawa semua. Oh ditaruh di Jawa semua. Tidak ada pertandingan keluar kota. Oh berarti yang di luar Jawa basecampnya di Jawa semua. Ya karena ada pandemi ini. Jadi harus di Pulau Jawa. Itu kapan Mas kira-kira mulainya? Mulai itu kalau dari PSSI sendiri sih tanggal 1 Oktober ya. Oktober itu sudah akan dimulai. Cuma ya nunggu kepastian lagi lah. Berarti kamu tuh udah lumayan sibuk sekarang ya ngeliput latihan-latihan gitu ya? Iya, dibilang sibuk sih udah kerjanya. Udah kerjanya ya. Itu kalau di Madura United sendiri tuh di Bangkalan berarti ya? Kalau Madura United sendiri tuh basecampnya memang di Bangkalan. Di Bangkalan, ya mau tidak mau kita harus di sana, stay di sana. Iya. Lebih seringan di sana udah berarti ya? Lebih sering di sana. Gini Mas, kalau di Madura itu kan bola menjadi andalan kan ya? Andalan. Karena kompetisinya karena klasmennya selalu ke atas terus gitu ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Nah itu kan di lapangan itu kan pasti ketemu sama pasti menemukan berbagai macam orang Madura, penonton-penonton yang nah itu ada hal-hal unik gak ketika bola itu menyatukan emosi, menyatukan apa di lapangan itu kayak yang pernah misalnya ada yang emosi sampai rusuh atau apa atau ada yang sampai bikin terharu atau gimana kan di lapangan kan Mas Ferdi pasti tahu itu. Ya kalau saya sendiri kan tugasnya emang di bawah ya di lapangannya. Pasti di bawah tribun kan. Ya terkadang ada suka dukanya juga Mas. Ya sukanya mungkin ketika kita melihat ketika tim kita menang ya kita gol dan waktu itu kita bisa ngambil 3 poin, meraih 3 poin. Ya mungkin sebenarnya seperti itu banyak kayak apa namanya kolaborasi. Koreografi. Oke mulai. Kalau suka dukanya sih banyak Mas ya. Kalau sukanya mungkin kayak di lapangan karena tugasnya di bawah ya di lapangan di bawahnya tribun. Kalau kita pas lagi menang ya 3 poin. Biasanya ada koreografi dari supporter gitu, ucapan selamat atau apa, kembang api gitu. Itu mungkin kayak gitu Mas. Ya dukanya mungkin ketika tim kita kalah dan tidak bisa meraih 3 poin. Biasanya ada ya yang sampai ngamuk gitu Mas, lempar-lempar botol. Ya maklum lah mungkin karena mereka kesal ya karena udah mungkin bayar tiket ternyata tim kebanggaannya tidak bisa membawa 3 poin mungkin seperti itu. Ya sempat ada yang terkena juga kena botol gitu, lemparan-lemparan tuh pernah sering malah Mas kalau udah kalah ya pastilah kayak gitu. Jadi mengantisipasinya ya kita cepat lari aja, tapi mau tidak mau kita harus mengambil momen itu juga gitu. Jadi ya kita berusaha bagaimana bisa melindungi juga dari amukan supporter itu, tapi kita harus bisa mendapatkan gambar juga. Dunia pesepak bolaan versi kacamata media official gitu. Karena semua orang itu kan tergantung apa kata media officialnya di sosial media gitu, di YouTube, di Instagram, ya di sosial yang dikelola oleh media officialnya gitu. Jadi jembatan lah istilahnya gitu. Jadi jembatan antara supporter dan pemain gitu. Kalau Mas Ferdi sendiri tuh ngerasa nyaman tuh gimana sih? Pada akhirnya memandang sepak bola itu di Madura itu seperti apa? Mungkin kalau bola sendiri di Madura yang adalah tontonan yang wajib mungkin bagi rakyat Madura mungkin ya. Karena
menjadi hiburan tersendiri itu bagi orang Madura, apalagi sampai masuk Liga 1 kan udah gitu. Jadi antusias para masyarakat di Madura itu mungkin ya antusias banget ketika ada bola ini, apalagi udah bisa sampai tim nasional kan udah seperti itu. Ya kalau saya sendiri Mas, kunci sukses ya mungkin ya, karena kita ini hanya tim di balik layar sih menurut saya tuh, lebih gampangnya tuh tim di balik layar kita itu. Tapi kalau tidak ada tim di balik layar mungkin kita tim itu tidak akan tersorot juga kan di media-media, mungkin nggak terbranding lah. Betul sekali. Berarti ini kerjaannya itu ketika ada pertandingan ya? Gak harus sih Mas, jadi enggak maksudnya ketika latihan. Oh iya pasti. Kalau nggak ada kompetisi, ya kalau nggak ada kompetisi kita harus mencari konten lain Mas, yang berhubungan dengan Madura United, entah itu ambil supporter, kita ambil dari keluarga pemain, itu kita harus mengisi konten tetap. Kayak misalnya ada ulang tahun, kemarin aku lihat ulang tahunnya pemain gitu, dibikinin gitu. Ya kayak gitu Mas. Kumpulan selebrasinya pemain ketika ngegolin. Oh berarti nggak ada istilahnya main nggak main. Tim di balik layar ini harus tetap kerja Mas. Jadi kita tuh nggak ada jam kerjanya ya. Ada jam pagi, siang, malam, ketika itu udah harus target harus terselesaikan. Gitu. Dan itu kalian timnya berapa sih? Kalau video sendiri sih sementara ini 2 Mas. Ada 2 itu ya saya sama teman saya Dayat itu, dia ngambil dan juga ngedit juga. Itu 2 nggak terlalu sedikit atau udah gimana? Sebenarnya sih dari dulu tuh banyak Mas, ada pas waktu magang kita ngambil ternyata sudah ya resign keluar karena mau kuliah, ngambil lagi ya karena ada keperluan lain mungkin hanya resign. Jadi sementara sampai saat ini sih 2, ada sih 3 sekarang pun bantunya lagi nih, bukan membantu sih, maksudnya di balik layarnya juga, cuma yang nggak pas ikut ke lapangan gitu juga, yang menghandle di belakang lah istilahnya. Berarti itu yang handle apa saja? YouTube? Itu ada YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya. Dan itu dimulai dari waktu 0 kan? Maksudnya kamu dimulai dari waktu belum masih sedikit subscriber? Ya benar. Dan di situ juga menemukan banyak feedback dari orang-orang, bisa bebas komentar di situ. Pasti, karena sosial media kita ya itu umum lah, publik. Nah gini, untuk Madura United official kan ya, official Madura United itu kan sering bersinggungan dengan supporter juga. Benar. Sering bersinggungan juga. Itu ada yang aneh-aneh enggak? Atau ada hal yang kok aneh-aneh sih? Ya gimana Mas, kok bicara masalah supporter kok saya kayaknya gimana gitu Mas ya? Iya, maksudnya kadang ada nih supporter yang pengen yang saking ngefannya kepada pemain, terus karena mungkin dia nggak punya cara terus lewat Mas Ferdi gitu. Kalau seperti itu sih Mas sering banyak ya, mungkin kita kan di lapangan kerjanya ya pasti kita ambil video-video, udah gitu ntar kita post kan, pasti orang tuh tahu, oh berarti itu orang yang ngambil video gitu, oh berarti itu orang ngambil foto gitu. Kadang mungkin ya dicari juga gitu, mas tadi ngambil video ini ya, ngambil supporter ini enggak ya? Ya kenapa Pak? Pengen kenalan sama ini dong, gimana caranya? Kayak gitu. Ya kita harus melayani juga lah, dan ya, mungkin langsung aja lah DM sama orangnya atau gimana mungkin gitu. Terkadang kita juga yang perlu sama mereka gitu Mas. Ketika kita tidak ada konten, kita harus mengambil kontennya supporter, kita ngambil kontennya ya kayak keluarga pemain gitu juga. Ya kadang kita yang menghubungi mereka gitu. Terkadang ketika kita di lapangan gitu ya, di stadion, kayaknya menarik nih cewek ini gitu. Kayaknya ini bisa menambah view kita juga gitu. Potensi juga ya. Potensi itu dari apa menurut Mas Ferdi? Ya karena mungkin dari kan dia selebgram mungkin, karena saya banyak kenalan juga di luar itu, dan juga saya tahu orang-orang itu gitu. Hanya saya menghubungi nggak langsung ke orangnya sih, karena saya mungkin tidak tahu nama Instagramnya. Jadi saya menghubungi koordinatornya dari salah satu supporter Madura Bersatu gitu ya. Saya hubungi, tahu semua ini enggak gitu. Oh tahu ini, kenapa? Pengen wawancara aja sih gitu. Ya kita nge-DM, dan ketika diajak itu sih seperti itu mbak senang gitu, karena mereka bisa tampil juga di layar gitu. Dan ya ketika kita mungkin lagi
apa ya, pengen punya temen atau gimana, mungkin ya bisa juga sih kayak gitu. Jadi ya saya gampang menurut saya kalau buat cari-cari supporter, apalagi cantik-cantik buat ditemenin. Iya. Oh ya, ini juga Mas, dan pengalaman yang jadi momen penting juga bagi saya ya, karena saya juga bekerja di media officer juga. Ada salah satu cewek ya, mungkin saya dulu pernah suka sama dia, bukan suka sih, tertarik gitu Mas. Ini kayaknya cewek kok cantik gitu. Terus dia nonton bola gitu? Nggak nonton sih, karena dia juga di salah satu media gitu juga ya. Dan saya pernah ketemu gitu. Kok kayaknya cantik anak ini, saya coba deketin, saya DM, saya cari nomor-nomornya, saya cari nama Instagramnya, nggak ketemu-ketemu. Saya nanya di teman-temannya, kayaknya sudah semua yang mau ngasih tahu. Akhirnya saya menemukannya di Instagram juga. Nah, saya coba di Instagramnya siapa? Di Instagramnya medianya dia. Iya ya. Jadi saya cari di medianya dia tuh, di followingnya, di saya tuh, ternyata ada, oh mungkin ini anaknya. Saya coba follow, ternyata saya DM, follow back kakak, gitu ya. Iya. Cuma dilihat, kayaknya mahal banget nih cewek gitu. Ternyata selang 3 bulan, dia DM duluan Mas gitu. Ya nanya seputar jadwal pertandingan. Itu nanyanya mau beneran apa cuman? Kayaknya sih beneran awalnya gitu. Beneran. Jadi nanya seputar pertandingan, jadwal pertandingan, nanya tiket gitu. Ternyata ternyata dia perlu juga sama saya gitu. Dulu mahal-mahal dan ternyata ya udah, kita berinteraksi, ngomong-ngomong, saling tukar nomor WA, akhirnya kita nomor WA. Ternyata kebentok Mas. Kebentok. Ya sampai sekarang sakit lah. Dong, kebentok. Ya kebentok hatinya Mas. Oh, kebentok hatinya. Ya melalui hal seperti itu akhirnya saya menemukan jodoh saya Mas. Wah. Tapi udah jodoh gimana? Ya maksudnya saling berhubungan lah. Oh, saling berhubungan. Ya. Enggak kirain udah married gitu. Rencana Mas. Rencana ya. Ya doakan saja lah semoga. Oke, jadi itu sebenarnya tidak semua orang bisa menjadi seperti Mas Ferdi ya. Apalagi orang-orang yang suka nonton bola, yang pengen. Sebenarnya sih kita itu hobi yang dibayar gitu Mas. Hobi yang dibayar. Karena kebetulan hobi saya emang suka di video. Editor Sejak video. kapan suka video itu? Sejak saya sakit hati Mas. Ya. Sakit hatinya itu sejak kapan? Sejak saya lulus SMA Mas. Jadi biasa bucin ini kok masalah gitu ya? Sampai ke ranah hati. Enggak apa-apa. Ya? Jadi kan pertamanya kita ngomongin hobi yang dibayar. Hobinya sejak itu. Hobinya gitu. Sejak itu sih ya, sejak saya sakit hati karena saya pernah suka sama orang. Bukan suka sih, karena saya nyesel ketika saya memutuskan seseorang Mas. Ternyata ketika saya mengajak kembali dia tidak mau, dan ternyata dia udah punya pacar sama orang lain. Akhirnya saya lampiasin ke video Mas. Karena waktu itu saya termotivasi dengan videonya Alfi Saga. Mungkin teman-teman tahu semua ya videonya Alfi Saga itu. Akhirnya saya termotivasi dengan itu, saya belajar edit, saya melampiaskan perasaan saya ke video waktu itu. Dan akhirnya kayaknya positif gitu bikin kayak gitu. Akhirnya ya alhamdulillah juga sampai sekarang saya bekerja dengan mobil saya sendiri. Dia nggak nyesel gitu setelah ini? Nggak nyesel sih. Nggak nyesel ya? Malah saya bersyukur dengan kejadian seperti itu, akhirnya saya bisa tumbuh gitu. Yang patah jadi tumbuh. Kayak lagu ya. Oke. Sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol tentang apa? Tentang media official Madura United ini. Cuman karena waktunya cukup lama, udah lama banget. Udah lama banget gimana sih? Maksudnya nggak tahan lama ya. Oke, mungkin hanya itu teman-teman. Kita bisa kembali lagi di podcastnya KM Hafiz di konten berikutnya. Silakan simak dan pantau terus. Dan kita akan ngundang anak muda yang semoga saja bisa menginspirasi, bisa memberikan wawasan seperti Mas Ferdi inilah. Ya. Saya boleh numpang promosi juga di video ini. Silakan. Iya, jangan lupa juga di subscribe akun YouTube-nya Ferdi di bawah ini. Sudah berapa Mas? Subscriber sih masih 8.000 Mas, kecil masih. Lumayan. Udah sering ya endorsementnya.
Iya kalau terus mungkin ya cuma di Instagram aja lah. Instagram juga sama mirip Ferdi juga. Ini maksudnya mungkin endorse juga ya Bang. Mirip Ferdi. Oke, saya terus sponsor juga di sini. Oke, jadi mungkin hanya itu, kembali lagi. Selamat bertemu lagi di konten berikutnya. Saya Faik, sahabat Kayak Mafis, The Real Madura. Saya Mirip Ferdi dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.